Halo, kembali lagi bersama aku Lia. Di video ini aku mau membahas mengenai e-bupot. Apa sih e-bupot itu? E-bupot adalah sarana untuk pembuatan bukti potong secara elektronik melalui laman DJP online. Nah, di e-bupot ini kita bisa melakukan pembuatan bukti pemotongan PPh 23, 26 dan menyusun dan melaporkan PPh 23 dan 26 dalam bentuk elektronik. Jadi kita tidak perlu melaporkan secara manual maupun ASP lagi. Jadi kita udah melalui DJP online udah bisa. Sekarang bagi wajib pajak yang udah PKP itu udah diwajibkan untuk penggunaan e-bupot, yang dulu masih hanya beberapa wajib pajak yang mendapatkan fasilitas ini. Nah, kapan sih penggunaannya? Per 1 Agustus untuk masa Agustus 2020. Jadi pelaporan ini untuk paling lambat 20 September 2020. Jadi untuk yang masa Juli 2020 ke belakang itu masih menggunakan aplikasi yang lama dan dilaporkan secara manual melalui ASP. Nah, untuk per Agustus ini tidak hanya untuk WP tertentu, tapi wajib pajak yang sudah PKP itu sudah diharuskan untuk melakukan pelaporan e-bupot melalui DJP online. Nah, penandatangannya itu secara elektronik, tentu tidak menggunakan pelaporan secara tertulis. Tangannya tentu tidak menggunakan tanda tangan basah, tapi dalam bentuk barcode. Nah, bentuk barcode itu didapatkan dengan cara kita menggunakan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektroniknya itu sama yang kita gunain saat pembuatan e-faktur pajak. Jadi yang udah PKP pasti udah tahu ya, sertifikat elektroniknya itu sama. Yang belum mendapatkan sertifikat elektronik itu bisa mengajukan ke KPP terdaftar. Jadi sertifikat elektroniknya itu bisa didapatkan dan dikeluarkan oleh DJP, Dirjen Pajak. Oke. Wajib pajak yang belum memiliki akses ke DJP online itu bisa mengajukan e-fin dahulu. Nah, wajib pajak datang ke KPP langsung untuk meminta aktivasi e-fin. Kemudian KPP memberikan memberikan akses aktivasi untuk e-fin ke wajib pajak. Kemudian wajib pajak membuka djponline.pajak.co.id di Google, kemudian melakukan aktivasi e-fin di DJP online untuk memberikan akses wajib pajak bisa membuka dan membuat akun di DJP online. Kemudian untuk melakukan penandatanganan di bukti potong, WP harus memiliki sertifikat digital. Sertifikat digital itu bisa didapatkan WP ke kantor pajak, kemudian oleh KPP itu diberikan akses atau diberikan hak kepada wajib pajak atas digital sertifikat tersebut. Kemudian wajib pajak itu masuk ke website djponline.pajak.co.id di menu e-bupot PPh 23, 26, kemudian membuat bukti potong PPh 23, membuat SPT massa, menyampaikan SPT massa melalui DJP online pada channel e-bupot, submit SPT massa PPh 23, 26 dan mendapatkan tanda terima SPT bukti penerimaan elektronik BPE. Nah, sertifikat digital itu nanti digunakan saat membuat bukti pemotongan PPh 23. Jadi perlu banget wajib pajak harus memiliki sertifikat digital, kecuali sudah pernah memiliki saat
pengajuan untuk e-faktur pajak, karena sertifikat digital itu sama dengan yang digunakan untuk e-faktur pajak. Jadi untuk yang udah memiliki e-faktur pajak dan sertifikatnya, tentu tidak perlu untuk mengajukan ulang ke KPP langsung karena sertifikat digital itu sama. Penomoran untuk bukti potong ini, nah bukti potong ini tidak bisa kita melakukan penomoran sendiri seperti di aplikasi EPPH 23. Untuk nomor bukti potong ini bersifat otomatis tapi tidak perlu mengajukan ke KPP seperti e-faktur pajak atau melakukan permintaan ke e-faktur. Di sini penomorannya itu nomor urut diberikan secara berurutan, jadi otomatis sudah diberikan. Nah, penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Jelas ya, yang di kertas itu terpisah dengan dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu nomornya diberikan secara otomatis. Nomor 3, nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi eBupot 2326 digeneralati oleh sistem. Jadi jelas itu tidak kita tulis secara manual di DJP online, tapi kita sudah mendapatkan dan oleh sistem itu sudah ternomor sendiri. Nah, nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Jadi nanti kita sudah saat kita melakukan pembetulan dan pembatalan itu tetap direkam, tetapi nomornya itu tidak berubah. Contoh untuk pembetulan atau pembatalan, contoh pembatalan. Saat pembatalan itu kita melakukan pembatalan tapi nilainya 000. Tapi nomornya tidak berubah gitu. Tetap ada pelaporannya atau bukti potong tersebut. Seperti e-faktur. Poin 5, nomor tidak tersentralisasi. Nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Jadi nomornya itu kalau di e-faktur pajak itu kan semua sudah jelas tersentralisasi. Nomornya pengajuan berurutan sesuai dengan pengajuan. Kalau di sini nomornya itu sesuai dengan pemotongan pajak itu sendiri. Jadi tidak terkait sama wajib pajak yang lain. Nah, untuk kode penomorannya itu 2 angka di depan sebagai kode pemotongan. Nah, belakangnya itu nomor yang sudah tergeneralati oleh sistem. Jadi sudah berurutan. Nah, ini tampilan bukti potong di DJP online. Nah, Bupot ini nanti aku mau kasih video selanjutnya tutorial cara pelaporan pembuatan eBupot PPH 23. Oke? Tunggu next video. Bye bye. Thank you for watching.